Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 6, tema 3, subtema 1. Hak anak-anak di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat. Bersama saya, Pak Pram. Kita akan bedakan lebih dahulu antara hak dan hak asasi. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan layak diterima oleh setiap orang setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan. Anak. Siapakah yang dimaksud dengan anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak menurut Konvensi Hak Anak-anak PBB tahun 1989. Hak bermain dan bergembira, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nama identitas diri, hak mendapatkan status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesamaan perlakuan yang sama, dan hak untuk berpartisipasi, hak memiliki peran dalam pembangunan. Sedangkan hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 antara lain, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali, tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Yang ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jelas tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan juga ada hak anak untuk memperoleh perlindungan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Juga memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata. Perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial, perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perlindungan dari pelibatan dalam peperangan, dan perlindungan dari kejahatan seksual. Hak anak untuk memperoleh perlindungan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak anak di rumah, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak bermain dan bergembira, hak mendapatkan rekreasi, dan hak partisipasi dalam berbagai aktivitas bersama di tengah keluarga. Hak anak di sekolah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari para guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah,
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, hak untuk berekspresi serta mengembangkan minat dan bakat, hak untuk bermain dan bergembira, juga hak partisipasi dalam berbagai aktivitas serta kegiatan di sekolah. Hak anak di dalam masyarakat, mendapatkan perlindungan dan rasa aman, hak untuk berekspresi serta mengembangkan minat dan bakatnya, hak untuk bermain dan bergembira dengan teman-teman, hak partisipasi ikut serta dalam kegiatan bersama masyarakat, kerja bakti, perlombaan HUT RI, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak anak di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah: aktivitas orang tua, kemampuan ekonomi keluarga, rutinitas dan kebiasaan di dalam rumah. Masih ada lagi yang lain ya. Di lingkungan sekolah, yang mempengaruhi antara lain ada waktu belajar, waktu bermain, kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat antara lain faktor usia, kesadaran masyarakat akan kebersihan, kesadaran masyarakat akan keamanan, dan semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam masyarakat. Penggunaan hak secara bertanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan layak diterima oleh setiap orang setelah melaksanakan kewajibannya. Kita harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menerima dan menggunakan hak. Hak harus digunakan dan dimanfaatkan dengan bertanggung jawab, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh penggunaan hak. Hak biasanya kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Berikut adalah contoh penerimaan dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Setelah menyelesaikan dan menyerahkan tugas belajar tepat waktu, kita akan menerima hak berupa nilai dari Bapak Ibu guru. Dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang sudah dipergunakan, kita berhak membayar tagihan listrik lebih ringan. Mengatur volume atau menggunakan peredam suara saat mendengarkan musik atau beratur musik itu merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Dengan mengatur volumenya, kita tidak mengganggu hak orang lain yang sedang membutuhkan ketenangan. Dalam penggunaan hak saat bermain, kita juga harus menjaga hak teman lain dengan cara tidak saling melakukan kekerasan maupun bullying saat bermain bersama. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai anak, kita juga mempunyai kewajiban baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga maupun masyarakat. Kewajiban anak terhadap diri sendiri diantaranya menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, rajin belajar untuk perkembangan dan kemajuan diri, juga menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asusila, perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik diri kita sendiri. Kewajiban anak terhadap orang tua dan keluarga, menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya, menjaga hubungan dalam nilai-nilai kesopanan, membangun komunikasi dengan orang tua dan keluarga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kewajiban anak di dalam masyarakat terhadap masyarakat diantaranya menjalin hubungan interaksi dengan masyarakat sesuai norma dan aturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup bersama, menghargai orang lain, menolong sesama yang membutuhkan, bergaul sesuai norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.